Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini. Tim Gase langkah mundure, langkah kencote. Baik teman-teman, alhamdulillah malam hari ini kami bisa melanjutkan explore kembali ya. Setelah tadi malam kita sudah mendatangi tempat pohon yang konon katanya bisa memberikan sebuah karomah berupa harta benda. Pohon itu Sojaratun Dolalah ya, yang dikuasai oleh salah satu raja. Rajanya itu Bedor Ampala. Teman-teman. Sebenarnya kita sudah berhasil masuk sampai ke gerbang ketiga. Akan tetapi di gerbang ketiga atau penjaga yang ketiga kita mendapatkan suatu kejadian janggal, di mana ketika saya diberikan sebuah pertanyaan dan saya berhasil untuk menjawab pertanyaan itu menggunakan akal atau logika. Tiba-tiba pihak dari sana itu seperti kebingungan, terus melotot, lalu pergi. Sebelum pergi meninggalkan suatu kata Bantolo. Nah, itu menjadi tanda tanya besar buat kami, karena dari seperti yang kita ketahui bahwasanya Bantolo itu adalah eyang ya, yang pernah kita, mungkin teman-teman sudah tahu lah ya, Eyang Wijaya Bantolo ya. Terus bertemu dengan salah satu makhluk lagi, makhluk itu yang menyaksikan ya, dan bercerita konon katanya dulu Bedor Kampala pernah melakukan sebuah peperangan besar bersama dengan Bantolo itu, dan Bantolo itu ketika kalah sambil tertatih-tatih mengatakan saya akan kembali lagi dengan bentuk yang berbeda. Apa dibalik itu semua teman-teman, saya juga belum mengetahui. Dan malam hari ini saya mau fokus cari tahu apa sebenarnya yang mereka takutkan atau mereka khawatirkan atau mereka langsung pergi ketika saya menjawab pertanyaan itu. Sebelumnya siapa yang mau nambahin silakan. Cukup Mas. Kata-kata hari ini. Monggo dari sana. Dari sana aja. Dari sini. Yo, Saya dari kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Bekerja itu ibadah, rezeki urusan Allah. Tugas kita hanya yakin bahwa apapun yang Allah telah takar tidak pernah tertukar, apalagi kesasar. Wis masuk Pak Eko. Yo, Mas Purnomo. Pikiran negatif tidak akan pernah memberimu kehidupan yang positif. Udah. Udah Mas. Tak kira Mas. Udah. Lanjut Mas. Oh enggak bisa. Nggak bisa. Masuk no. Pernah kecil kan semua? Ya. Pernah main petak umpet kan? Pernah. Permainan sesederhana petak umpet itu menggambarkan kehidupan yang sebenarnya. Sejauh apapun kau bersembunyi, selama apapun kau bersembunyi, kau pasti akan ketemu juga dengan kematian. Oh itu. Yo, Dik. Ayo lanjut. Ora iso aku praye iki aku seketika lho tenan sumpah. Gak bisa. Perbanyak pengalaman, perkecil omongan. Karena percuma kalau pemimpin tidak ada N-nya. Pemimpi. Iya, masuk Pak Eko. Kalau saya sederhana tapi harus memerlukan pemikirannya. 99 jika dikurangi 1 itu sama dengan 0. Yaitulah manusia bisa sehina itu. 99 kurang 1 bisa nek. 99 kurangi 1 sama 99 kurangi 1 ya 98 Mas. Ya tapi ini kata-kata 99 kurangi 1 sama dengan 0. Yaitulah manusia bisa serendah dan sehina itu. Maksudnya gimana Mas? 99 dikurangi 1 sama dengan 0. Teman-teman bisa bantu. Mikir. Aku bisa menafsirkan tapi mbah bener mbah ora Ya ya. coba silakan. 99 itu ibaratkan sebuah kebaikan. Ya.
Hanya satu kali kita melakukan keburukan itu menghapus 99 kebaikan tadi. Jadi 0. Iya. Iya enggak? Selamat. Makasih ya Mas, makasih ya. Saya yang jawab tadi ya. Saya yang jawab. Tapi saya nggak ngomong kayak gitu ya. Ya. Saya yang ngomong. Saya cuma Itu saya cuma menerka-nerka aja kok. 99 kurangi 1 0. Iya, iya. Hilang. Manusia bisa serendah itu dan sehina itu. Tapi nggak tahu yang pasti itu apa. Ya. Baik teman-teman. Silakan jawab di kolom komentar apa arti 99 kurangi sama dengan 0. Itu versinya Mas D. Ya. Cukup? Cukup. Ya, jangan lupa sebelum menonton video ini usahakan beribadah Ibadah. terlebih dahulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. 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 Kasih langkahmu. Bah, Ya. Ada yang ngarep nyong. Bisa. Mungkin dicicil bu bisa. bah. Apa dipanggil aja, Mas? Dia ada di sini. Gimana Mas? Beliau ada di sini. Wah. Mbah. Lah, ngobrol. Mbah. Astagfirullahaladzim. Ini Mbah. Naik Mbah. Ini, Mbah. Cikon. Duduk Mbah, duduk. Duduk. Kamu gimana sih? Harusnya tuh kamu di sini. Saya nabrak kamu yang jatuh ke sana. Saya sudah antisipasi Mbah karena saya tahu Mas Sariman mau masuk, saya jauh-jauhan. Pinter nggak? Iya. Ya tapi ini tadi goblok. Harusnya tuh kamu depan saya. Biasanya kalau kamu depan saya kan salah. Ini tadi harusnya yang benar tuh kamu di depan saya gitu loh. Berarti salah, Mbah? Tadi salah saya. Salah. Kamu mau bener aja saya salahin kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon duduk dulu, jangan marah-marah. Ya. Duduk dulu, jangan marah-marah. Tua, Mbah. Duduk dulu, jangan marah-marah. Iya, sekali aja gitu loh. Duduk dulu, Saya jangan. juga denger. Kan sukanya gitu ya, Mas? Iya, Mas. Gimana? Mas Sariman. Ya, Hmm. gimana? Mas Sariman sudah mendengar percakapan dari saya dan Eyang saat itu. Enggak, saya enggak dengar apa-apa kok. Saya tadi di sana tuh lagi jalan-jalan gitu. Saya yakin Mas Sariman sudah tahu. Iyalah, Mbah. Masa saya udah tahu sih? Kira-kira, Mbah. Sebenarnya apa yang terjadi Mas Sariman? Terus berilah saya pencerahan mengenai ini Mas Sariman. Emang saya senter. Seram situ. Kamu nggak senterin mau. Nih. Biar cerah nih. Ini, Oh ini Mas. biar cerah. Kamu tak senterin. Biar cerah gitu. Apa? Ya. Gimana Mbak? Gini. Sebenarnya saya tuh sudah tahu apa yang kalian alami. Dan saya juga bukannya tinggal diam. Akan tetapi saya tuh tetap memperhatikan kamu gitu. Kamu mampu enggak? Kamu tahu enggak? Ada keinginan untuk mencari tahu tidak? Agar yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Jadi ini saya rasa sudah saatnya saya cerita sama kamu. Dahulu memang eyangmu yang namanya Wijaya Bantoro mempunyai seorang sahabat. Sahabat itu begitu dekat, yang bernama Bedor Hampala. Akan tetapi Wijaya Bantoro dan Bedor Hampala mempunyai prinsip yang berbeda, bahkan seperti baliknya telapak tangan, sangat berbeda. Eyang Wijaya Bantoro, beliau itu ingin menyebarkan
kepercayaan agamanya yang saat ini pun kamu peluk. Islam, Pak. Ya, di sekitarnya, Di wilayah. di wilayahnya. Akan tetapi Bedo Rampala, dia itu menyembah sebuah batu, sebuah patung, di mana dia juga mengajarkan ke orang-orang terdekat untuk menyembah patung tersebut dengan ajaran-ajarannya, dengan kalimat-kalimatnya, bahwa kalau menyembah patung ini nanti akan seperti ini, nanti bisa seperti ini. Eyang Wijaya Bantolo menegur Bedo Rampala, wahai sahabatku, mengapa engkau melakukan ini? Bukankah ini menyesatkan? Bukankah ini merugikan? Begitu lembutnya kata-kata yang keluar dari eyangmu itu untuk menegur sahabatnya, karena beliau tidak ingin sahabatnya terjerumus ke jalan yang salah. Akan tetapi keras kepalanya Bedo Rampala, bukannya mendengar, mematuhi, sadar akan perkataan Wijaya Bantolo, malah membantah. Kalau membantahnya hanya membantah tidak apa-apa. Lah ini memaki-maki. Bahkan itu kalau bahasa sekarang tuh apa yang manusia dibilang hewan, manusia dibilang kotoran, manusia dibilang Membuli. yang enggak. Baik-baik itu kata-kata jelek itu keluar semua dari mulut Bedo Rampala itu. Bedo Rampala berkata, tahu apa kamu tentangku? Tahu apa-apa yang saya kerjakan? Tak usah mengikuti urusanku, nggak usah nyampurin urusanku. Dulu waktu itu Bedo Rampala memaki Wijaya Bantolo dengan sebutan apa ya saya lupa. Nah, di situ eyangmu Wijaya Bantolo ini dimaki habis-habisan. Bahkan mau sampai dipukul gara-gara mencampuri urusan Bedo Rampala. Ya akhirnya ada yang membuat Bedo Rampala ini amarahnya memuncak. Sakit hati. Sakit hati. Harusnya yang sakit hati itu kan eyangmu karena dimaki. Tapi ini yang sakit hati Bedo Rampala karena eyangmu Wijaya Bantolo berkata seperti ini. Wahai sahabatku, apakah engkau sadar yang kau sembah ini hanyalah sebuah patung. Sebuah patung yang terbuat dari batu. Sedangkan saya berjalan setiap hari ini menginjak sebuah batu. Apakah yang kau sembah ini setiap harinya saya injak-injak dan tidak ada respon apapun? Sadarlah. Itu ya. Bedo Rampala seketika langsung melotot matanya. Darahnya naik semua. Tanpa aba-aba, tanpa pembicaraan, Bedo Rampala menyerang eyangmu Wijaya Bantolo. Seketika pasukan Wijaya Bantolo tidak terima dan sebagian memanggil pasukan yang lainnya. Peperangan besar tidak terelakkan, tidak bisa dibicarakan dengan baik-baik, tidak bisa dirundingkan, dicari jalan tengahnya, tidak bisa, pecah di situ. Sampai salah satunya saya terlibatlah di peperangan itu karena membela eyangmu Wijaya Bantolo di jalan kebenaran. Peperangan terjadi 5 hari 5 malam tanpa henti.
korban, banyak berjatuhan. Saya akui, ratusan tahun yang lalu di kejadian itu, pihak kita memang kewalahan menghadapinya. Bisa dibilang, jika Bedo Rampala tega pada waktu itu, mungkin saya tidak akan ada di sini. Karena masih menganggap sahabat sih ya, mungkin. Ya. Kita semua diempas oleh pasukan Bedo Rampala tanpa ampun. Pasukan Eyang Wijaya Bantolo ditangkap, digantung, dipotong. Sangat kecil memang. Akan tetapi di waktu itu ada secerca harapan yang diambil oleh Eyang Wijaya Bantolo, berkata, cukup hentikan sahabatku. Aku mengakui kekalahan ini, dan saya tidak akan mencampuri urusanmu. Hentikanlah, biarkanlah yang tersisa hidup. Jangan kau bunuh. Salah satunya saya yang masih hidup. Itu saya sudah nggak sanggup berjalan, nak. Mungkin bisa dibilang saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Saya dibunuh oleh pasukan terlemahnya Bedo Rampala pun saya tidak bisa membalas. Karena perkataan Eyang Wijaya Bantolo seperti itu, Bedo Rampala sedikit terbuka hatinya untuk menghentikan peperangan, mengisyaratkan pasukannya agar tidak membunuh yang tersisa di situ. Termasuk yang kau kenal mungkin, Suranggana. Ya. Di situ Eyang Wijaya Bantolo berkata sambil tertatih-tatih, sambil merangkul pasukan yang masih tersisa. Perkataan kurang lebih seperti ini. Sahabatku, aku akan kembali dalam bentuk yang berbeda. Itu kata-kata terakhir yang saya ingat. Nah, sekarang engkau mencampuri urusan Bedo Rampala, entah secara kebetulan atau hanya rencana, atau memang ini sudah takdirnya. Perkataan eyangmu itu terjawab di waktu ini. Apakah engkau bentuk reinkarnasi dari Eyang Wijaya Bantolo, atau engkau memang ditakdirkan untuk meneruskan perjuangan Eyang Wijaya Bantolo, atau engkau manusia biasa yang tak punya apa-apa, akan tetapi secara kebetulan engkau memang meniti jejak yang sudah dilakukan Wijaya Bantolo di ratusan tahun yang lalu. Saya pun juga tidak mengetahui pastinya. Allahu a'lam. Ya, benar sekali. Ini bukan permasalahan yang ringan menurutku. Ini sangat berat. Jika kau bertanya kepadaku, lantas bagaimana? Haruskah maju atau mundur? Saya tidak bisa memberi sebuah keputusan. Mas Harimar, Bagaimana? izinkan saya untuk bertemu dengan Eyang Wijaya Bantolo. Nah, itu bagus. Kamu langsung tanya ke beliau saja. Nanti akan saya panggilkan. Untuk sementara ini, kalian tetap berada di sini. Karena saya rasa tempat ini cukup aman untuk kalian. Baik, ya. Saya akan memanggilkan Eyang Wijaya Bantolo. Sebentar, saya panggilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tungguin di sini dulu, Mas. Baik teman-teman, memang
tadi cerita secara gamblang dan detailnya sudah diceritakan oleh Mbah Sariman atau Eyang Mujahidin ya. Memang itu benar adanya teman-teman. Jujur saya malah kayak terkejut dan bingung ya. Mau dari mana saya ini memulai ini semua. Tapi saya ingin bertemu dengan Eyang Wijaya Pantolo untuk menanyakan atau merundingkan sesuatu biar saya mendapatkan gambaran atau titik terang dalam permasalahan ini. Ya, Mas. Kita nunggu dulu ya teman-teman ya. Ya nunggu dulu. Tolong dulu aja nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cucuku? Ada kepentingan apa kau ini bertemu dengan diriku? Seperti ini Eyang. Mungkin Eyang Mujahidin sudah menceritakan kepada Eyang Wijaya Pantolo mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi tentang bedol Kampala itu. Tentunya saya ingin bertemu langsung dengan Eyang, ingin menanyakan langkah apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi semua ini ya. Jujur saja, saya sangat terkejut karena dirimu sudah bertemu dengan Hampala. Mungkin ini semua adalah kuasa dari Tuhan. Saya tidak bisa memungkirinya. Semua cerita yang kau dengar dari Mujahidin itu memang benar apa adanya. Saya sendiri pernah melakukan sebuah peperangan yang besar dengan Hampala. Dan di situ saya kalah. Dan saya pernah mengucapkan sesuatu kepada Hampala, bahwasannya suatu saat saya akan kembali dalam bentuk yang berbeda. Pada saat itu saya masih sangat menggebu-gebu ingin menghancurkan Hampala. Karena tindakan yang dilakukan oleh Hampala sahabatku itu sudah menyalahi kodrat. Dan sekarang Hampala malah memanfaatkan sebuah pohon agar manusia-manusia meyakini bahwasanya pohon itu mendapatkan sebuah karomah dari Tuhan. Itu adalah perbuatan yang sangat melenceng. Itulah yang saya juga tidak pernah mengerti ketika saya mengucapkan suatu jawaban, tiba-tiba salah satu dari penjaga sana pergi lalu mengucapkan Pantolo, Pantolo, dan Pantolo. Apakah mungkin ini adalah waktunya yang untuk menghentikan mereka semua? Jujur saja,
Saya sendiri sudah mengikhlaskan semua kejadian yang pernah saya alami waktu dulu. Saya sudah tidak ada pikiran sedikit pun untuk saya menghentikan Hampala. Karena saya berpikir, jika bukan saya, mungkin saya berdoa bahwasanya suatu saat ada makhluk yang lebih kuat yang akan bisa menghentikan Hampala. Kan tetapi di sini dari sebuah ucapan yang dulu saya lontarkan, ternyata yang datang dalam bentuk berbeda yaitu malah cucuku sendiri, yaitu dirimu. Di situ saya sangat terkejut. Dan jika kau meminta saran terhadap saya, langkah apa yang harus kau lakukan untuk saat ini? Lebih baik urungkan saja niatmu untuk menghentikan Hampala. Karena saya yakin di sisi lain Hampala sudah semakin kuat. Sedangkan saya di sini tidak bisa untuk mengimbangi kekuatan yang dimiliki oleh Hampala. Karena setelah kejadian itu, bukannya saya berlatih untuk menjadi lebih kuat. Akan tetapi, saya sudah mengikhlaskan itu. Tapi di sini sudah berbeda, Yang. Saya sudah terlanjur masuk ke dalam permasalahan itu, ya. Mereka semua sudah tahu apa yang telah saya lakukan. Mungkin jika memang harus berhenti, itu sangat disayangkan, ya. Dan prinsip saya itu kan, selagi kita berada di jalan yang benar, tetaplah maju, jangan pernah mundur, apapun resiko yang terjadi, ya. Saya tahu maksudmu, Jo. Saya tidak meragukan lagi kegigihan yang ada di dalam dirimu itu. Saya tidak meragukan lagi tekad yang ada dalam hidupmu. Akan tetapi di sini situasinya berbeda. Justru dari perbedaan itu mungkin, Yang, kita bisa menghentikan si Hampala itu, ya. Jujur saja, saya memerintahkan dirimu untuk menghentikan ini semua. Jangan kau lanjutkan apa yang sudah ada di depan mata yang berurusan dengan Hampala. Saya tidak mau. Justru dari perbedaan itu mungkin, Yang, kita bisa menghentikan si Hampala itu, ya. Jujur saja, saya memerintahkan dirimu untuk menghentikan ini semua. Jangan kau lanjutkan apa yang sudah ada di depan mata yang berurusan dengan Hampala. Saya tidak mau kau terluka, Jo. Adanya saya terjun langsung
menghadapi sebuah permasalahan, tentunya semuanya sudah diperhitungkan ya. Entah itu apapun yang terjadi pada diri saya, itu sudah menjadi resiko dan tanggung jawab yang saya ambil ya. Iya, Yang. Sudah saatnya yang, ayo bangkit ya. Saya tahu benar apa maksud yang ada di hatimu. Tapi di sisi lain, saya sangat menyayangimu. Sedikit pun saya tidak ingin kehilangan dirimu. Karena di sini apa? Hampala pasti sudah menyiapkan banyak hal. Karena Hampala mengingat bahwasannya akan datang saya dalam wujud yang berbeda. Jadi tentunya Hampala sudah menyiapkan banyak hal. Sedangkan di sini saya tidak menyiapkan apapun, cucuku. Daripada kau datang hanya untuk melukai dirimu, kau datang hanya untuk mempersembahkan nyawamu saja. Saya tidak rela. Lebih baik kau hentikan. Jika suatu saat saya masih diberi umur, biarkan saya saja yang menghancurkan Hampala. Saya tidak mau kau ikut campur dalam urusan ini. Karena saya tahu seberapa kuat Hampala, seberapa kecilnya Hampala. Kembali lagi yang kepada pedoman yang kita pilih dari dulu. Selagi kita berdiri di jalan yang benar, Tuhan akan mempermudah jalan kita. Ayolah yang, saya siap resiko apapun yang terjadi yang. Kita mulai sekarang ya. Ya, Yang. Sudah saatnya ya. Kapan lagi yang? Itulah yang sulit dari dirimu, cucuku. Kau memiliki watak yang sangat keras. Saya menyadari. Saya pun saat berusia seperti dirimu, saya memiliki watak yang sangat sama dengan dirimu. Jika memang menurut saya itu hal baik, saya tidak memikirkan apapun. Tapi sekarang saya berbeda, cucuku. Saya lebih bisa menilai, saya lebih bisa memahami dari setiap kejadian yang pernah saya lakukan. Jadi, jika kau mau meminta izin agar kau dapat menghentikan Hampala sampai kapanpun, saya tidak akan memberi izin itu, cucuku. Perlu kau ingat, di sini saya tidak ingin kehilanganmu. Hanya dengan masalah yang pernah saya alami. Biarkan suatu saat, jika saya masih diberi umur, akan saya hancurkan sendiri. Yang sayang sama saya. Tentunya. Apakah yang tidak rela jika memang saya harus mati di jalan yang benar seperti itu? Untuk saat ini, saya tidak rela. Sebenarnya saya mempunyai
unek-unek satu dalam hati saya Apa itu? yang membuat saya ini sangat ingin terjun langsung dalam permasalahan ini ya. Tadi siang saya tidur, itu saya bermimpi ya. Mungkin yang bisa menafsirkan mimpi saya. Mimpi apa itu? Saya dimimpiin, saya berada di suatu rumah yang sangat megah. Di pojokan rumah depan, saya melihat suatu pohon berbuah sangat lebat dan berwarna yang sangat menggoda. Pohon itu adalah pohon jeruk ya, kuning menggoda, dan siapapun ingin mengambil dari buah itu. Akan tetapi setelah saya pandang pohon itu dari dalam rumah yang sangat megah itu, tiba-tiba ada seekor babi. Babi itu memakan buah-buah dari pohon jeruk itu sampai habis, dari tangkai sampai ke pohonnya. Tidak lama berselang waktu, dari dalam rumah itu saya melihat ada seekor harimau yang menghampiri babi itu, lalu memakan babi itu. Tidak tersisa apapun. Dan pohon itu tumbuh lagi dan berbuah sangat banyak. Apakah yang tahu arti dari mimpi itu? Jujur saja, saya sedikit paham mengenai sebuah tafsir mimpi. Mimpi yang kau alami sebenarnya adalah mimpi yang sangat bagus. Akan tetapi, akan lebih jelasnya, bisa kau tanyakan mengenai tafsir mimpi yang kau alami kepada sahabat saya. Apakah kau mau agar kau mengetahui apa maksud dari mimpi yang kau alami? Sebenarnya saya sudah bertanya kepada Bapak. Ya. Bapak juga sudah menjelaskan maksud dari mimpi itu. Maka dari itu, saya mengatakan ini kepada Eyang. Jika memang kemantapan hati harus kita tanyakan kepada ahli tafsir mimpi, apa boleh kita buat? Lakukan itu segera ya. Baiklah. Biar semuanya lebih jelas. Saya sendiri pun sudah paham apa yang kau mimpikan itu. Kau bisa ikut denganku agar kau bisa bertemu dengan sahabatku. Baiknya, dengan senang hati. Baiklah. Mari ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mas, ikuti mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang bisa pantau? Barusan saya sudah bertemu dengan sahabatku. Beliau itu bernama Bartomo. Bartomo. Beliau mau menafsirkan sebuah mimpi yang kau alami. Beliau sudah menunggu di bawah sana.
Jadi, sekarang kau jalanlah ke arah sana lurus saja. Setelah kau bertemu dengan beliau, kau ceritakan semua mimpi yang kau alami dengan jelas. Sehingga beliau mampu menafsirkan mimpi yang kau alami. Karena beliau sudah lahir dalam menafsirkan sebuah mimpi. Parnomo itu namanya ya. Bartomo. Bartomo. Baiklah yang. Terima kasih sudah mengantarkan sampai sini. Akan saya bertemu dengan Tuan Bartomo itu. Baiklah, silakan lanjutkan perjalananmu. Ya. Saya hanya bisa mengantar sampai sini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah ini kita mungkin sebentar lagi akan bertemu dengan makhluk yang bernama Bartomo. Beliau adalah sahabat dari Eyang Wijaya Pantolo. Beliau yang akan menafsirkan mimpi yang saya dapati di siang tadi, yang mengenai rumah mewah, pohon yang sangat bagus di depan rumah mewah, sedangkan pohon itu habis dimakan babi. Lalu datanglah seekor harimau yang memakan babi itu sampai habis. Itu menjadi teka-teki tersendiri bagi tafsiran masing-masing ya. Saya sudah menanyakan mimpi itu kepada bapak saya. Bapak saya menafsirkan ya seperti itu. Begitu juga dengan Eyang Wijaya Pantolo juga menafsirkan seperti itu. Akan tetapi ini akan ditanyakan langsung ya kepada pakarnya ahli mimpi teman-teman. Bartomo katanya namanya tadi. Namanya Bartomo. Siapa tahu dengan hitungan-hitungan yang Bartomo itu kuasai, mimpi itu benar-benar bisa terbaca oleh kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo kita mau Iya mas. Hati mas. Turun sana terus ya mas ya. Ya. Aduh. Astagfirullah jalannya. Mas, sampai mas. Masya Allah. Dekat. Assalamualaikum. Ya, saya adalah utusan dari Eyang Wijaya Pantolo yang ingin menanyakan sebuah tafsir mimpi yang saya alami. Apakah saya bertemu dengan Bartomo atau Tuan Bartomo yang Eyang Wijaya Pantolo maksud? Oke, baiklah. Mungkin biar komunikasinya lebih gampang, mohon izin sekali kami menyediakan raga, gunakanlah raga untuk berkomunikasi dengan saya lebih gampang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana? Perkenalkan, Eyang. Ini namanya Eyang Bartomo kan? Iya benar sekali. Cucunya Wijaya Pantolo. Oh, nggih. Benar yang. Saya mengetahui semuanya. Seperti ini Yang Bartomo. Iya. Nama saya adalah Ganang. Nama saya Ci. Nama saya Re. Nama saya Diki. Anak-anak muda seperti kalian. Katanya ada yang ingin ditanyakan kepada saya. Ingin bertanya apa? Kalau saya mendapatkan kabar dari Eyang Wijaya Pantolo mengenai Eyang Bartomo ini adalah ahlinya dalam menafsirkan sebuah mimpi. Betul sekali. Apa yang dikatakan Wijaya Pantolo. Benar berarti Yang? Benar. Ahlinya ahli berarti. Ahli saya dalam menafsir mimpi-mimpi belum pernah meleset sama sekali. Satu pun belum pernah. Berarti intinya inti juga berarti. Serahkan semuanya kepada saya. Untuk bab mimpi saja. Oh, iya. Bagaimana? Ceritakan kepada saya.
Saya ceritakan dari awal apa mimpinya saja ini, Yang. Ceritakan dari awal juga tidak apa-apa. Supaya saya sedikit lebih mudah untuk menjelaskan mimpi saya. Oh, ya. Seperti ini, Yang. Dulu, Eyang Wijaya Bantolo pernah melakukan sebuah peperangan dengan salah satu makhluk. Nama makhluk itu adalah Bedor Hampala. Apakah pernah mendengar, Eyang? Sudahlah, lama sekali itu. Ya. Saya hanya mendengar kabar saja. Dan dari peperangan itu kan Eyang Wijaya Bantolo kan kalah dalam peperangan itu. Lalu Eyang Wijaya Bantolo itu tiba-tiba dalam kekalahan itu mengatakan, lihat saja sahabatku, saya akan kembali lagi dalam bentuk yang berbeda. Entah dari mana ceritanya itu, Yang. Tiba-tiba akhir-akhir beberapa hari ini saya malah ikut masuk dalam permasalahan itu, Yang. Saya datang bertemu dengan penjaganya. Tiba-tiba mereka menyodorkan sebuah pertanyaan kepada saya dan saya menjawabnya. Tiba-tiba pihak sana itu langsung mengucapkan Bantolo, Bantolo, Bantolo. Dari pihak sana itu merasakan bahwasanya ucapan dari Eyang Wijaya Bantolo yang akan kembali lagi dalam bentuk yang berbeda itu benar nyatanya. Saya kembali dengan bentuk yang saya ini, cucunya. Ucapan apa? Mereka bisa mengetahui bahwa kamu ini adalah cucu dari Wijaya Bantolo. Katanya jawaban yang saya berikan sama jawaban yang Eyang Wijaya Bantolo dulu berikan itu sama persis, Yang. Dari pertanyaan yang mereka sodorkan itu. Iya, Yang. Dan akhirnya kan saya kehilangan jejak mereka, Yang. Mereka langsung pergi, Yang. Terus saya mencoba mencari tahu apa sih sebenarnya yang terjadi di tempo dulu kepada Eyang Wijaya Bantolo, dan saya sudah mengetahui ceritanya secara detail. Tetapi ketika saya bertemu dengan Eyang Wijaya Bantolo mengutarakan apa yang niat dalam hati saya untuk kembali lagi menyerang kezoliman itu, saya itu tidak diizinkan sama sekali sama Eyang Wijaya Bantolo. Ya, karena apa, Yang? Saya memaklumi Eyang Wijaya Bantolo mungkin menyayangi saya, takut saya kenapa-napa. Itu pembicaraan yang saya tangkap. Nah, setelah saya berikan dan menceritakan bahwasanya tadi siang saya itu diberikan sebuah mimpi, ya. Barangkali mimpi itu bisa menjadi jawaban keraguan dari Eyang Wijaya Bantolo dan diriku untuk melawan kembali kezoliman yang dilakukan oleh Bedor Hampala itu. Mimpi seperti apa? Coba jelaskan. Seperti ini, Yang. Saya itu diberikan sebuah mimpi. Saya berada melihat rumah yang sangat mewah, yang sangat bagus. Di depan rumah itu ada satu tumbuhan berbuah sangat lebat. Kalau nggak salah buah itu adalah buah jeruk, yang tiba-tiba ada babi, seekor babi yang datang memakan buah itu sampai ke ranting ke pohonnya, hanya menyisakan batang yang paling bawah saja, habis dimakannya. Setelah beberapa silang waktu, tiba-tiba ada seekor harimau yang datang dan memakan babi itu sampai habis. Bagus. Bagus apa? Bagus ini. Bagus. Bagus apa? Bagus gimana, Eyang? Dalam mimpi itu ada 3 jenis. Saya jelaskan terlebih dahulu. Gigi, monggo, Yang. Supaya kalian mengetahui mimpi yang sebenarnya itu seperti apa dan apakah bisa menjadi kenyataan atau tidak. Tition
Tition, Tino. Tition ini adalah mimpi. Hanyalah mimpi pikiran di mana kalian waktu sadar tadi. Bunga tidur. Bunga tidur. Ini hanyalah bunga tidur. Tidak ada masalah sedikit pun. Yang kedua adalah Gondoyoni. Gondrong. Gondoyoni. Gondoyoni ini tergantung dari jiwa kalian masing-masing, pikiran jiwa. Dan ini ada baiknya dan ada buruknya, tergantung isi dalam mimpi tersebut. Jika dalam mimpi kalian itu bagus atau baik, kalian bisa buat acuan hidup kalian ini bagus. Akan tetapi jika mimpinya itu buruk, tidak usah kalian hiraukan. Jangan kalian pikirkan, sudah tinggalkan. Anggap saja kalian tidak pernah bermimpi itu. Dan yang ketiga ini adalah mimpi Puspo Tajem. Puspo Tajem ini adalah mimpi yang turun langsung dari Yang Maha Esa, atau sebuah petunjuk bagi kalian. Dan saya lihat dari mimpimu ini bisa diartikan petunjuk. Berarti Puspo Tajem. Puspo Tajem berarti ini. Puspo Tajem. Pertama, kamu mempunyai rumah. Melihat rumah mewah. Melihat rumah yang mewah. Rumah mewah ini adalah suatu simbol kepercayaan yang sedang kau anut Agama. selama ini. Benar. Agama adalah rumah yang mewah yang kau lihat tadi. Yang kedua adalah tumbuhan. Tumbuhan yang berbuah sangat lebat. Ini adalah para sahabat-sahabat yang telah berjuang, memperjuangkan. Itu adalah dilambangkan oleh pohon yang berbuah lebat. Dan yang ketiga adalah seekor babi. Seekor babi ini adalah musuh kalian. Di mana babi ini telah memakan buah, daun, dan juga pohon yang tumbuh lebat tadi. Ini artinya adalah sahabat-sahabat kalian itu dimakan oleh si babi ini, dihabisi oleh musuh kalian. Habislah sahabat-sahabat kalian, tinggal akar. Dan dari akar tersebut tumbuh sebuah harimau, atau datang sebuah harimau yang memakan babi sampai habis, tidak tersisa sedikit pun. Dan ini adalah kamu. Harimaunya adalah kamu. Setelah para sahabat-sahabat Ujaya Bantolo dihabisi oleh musuhnya, dimakan habis-habisan, dan si musuh ini sudah kenyang, sudah tertawa, sudah merasa menang.
kau datang menghabisi babi tersebut sampai tidak tersisa sedikit pun. Apa yang masih membuatmu ragu? Ya, itu tafsir mimpi yang Ini adalah tafsir mimpi yang bagus atau suatu petunjuk untuk dirimu melangkah ke depan. Tapi saya katakan kepada Yang Wijaya Bantol untuk melanjutkan apa yang sedang saya perjuangkan. Katakan sebenar-benarnya dan jangan kau kurangi, jangan kau lebih-lebih dari perkataan saya. Sampaikan kepada Wijaya Bantolo. Saya yakin Wijaya Bantolo akan bergerak dan dia adalah makhluk yang cerdas. Terima kasih banyak ini yang Lakukanlah. Ini suatu petunjuk yang mungkin akan menguntungkan kepada kalian semua. amin, amin, amin. Ada yang mau kalian pertanyakan lagi? Cukup yang, Cukup. ya cukup. Saya akan menemui Yang Wijaya Bantol kembali aja. Ya, jika sudah cukup, silakan kembali. Silakan ceritakan semuanya. Berita baik, kabarkan kepada Wijaya Bantol. Menang, kalian menang semua. Tenang. Tafsir mimpi membuka jalan untuk ke depan. Yang Bartomo mau ikut gak? Kembalilah. Jika saya ikut, tidak ada yang menafsir mimpi di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah, Jen. Belum tanya mimpi saya malah, Mas ya. Tadi saya mau tanya mimpi saya, Mas. Tapi belum tanya udah keburu. Mimpi janur kuning melengkung ya, Cek? Enggak. Itu mimpi, Mas. Lagi main ke suatu tempat dan di situ banyak ikannya. Saya tuh ngambil ikan itu banyak gitu. Saya bawa pulang. Itu mimpinya Alhamdulillah. rezeki informasinya. Amin, mudah-mudahan. Subuh, Mas. Terdengar suara dan subuh teman-teman. Ya, itulah kurang lebihnya tafsir mimpi dari Yang Bartomo ya. Mungkin kita akan istirahat terlebih dahulu teman-teman sambil Dan itu cari musola yang terdekat dulu sini. sholat subuh. Sholat subuh. Ya, dia di mana lah, di pinggir hutan. Ayo. Ya, ada ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Wijaya Bantol. Bagaimana Yang Wijaya Bantol? Tadi saya sudah menanyakan perihal mimpi yang saya alami. Dan Yang Bartomo sendiri mengatakan demikian. Menurut Yang Wijaya Bantolo, bagaimana? Jujur saja, tafsiran dari sahabatku kurang lebihnya hampir sama dengan tafsiran yang saya terka. Mimpi itu memang mimpi yang sangat bagus. Saya pun tertarik dengan mimpi yang kau alami. Lantas, bagaimana menurut Yang Wijaya Bantolo? Baiklah, akan saya putuskan. Saya sudah memikirkan secara matang. Saya izinkan kau melanjutkan apa yang sudah menjadi tekadmu. Jadi, sekarang yang perlu kau lakukan adalah kau harus benar-benar menyiapkan apa yang perlu kau siapkan.
saya pun akan menyiapkan semuanya. Baiklah, jika seperti itu ya. Beritahu semua sahabat-sahabatmu. Baik ya, akan saya lakukan segera mungkin. Semoga saja dengan tekad ini kita bisa menghancurkan Hampala, karena Hampala sudah berjalan di jalan yang salah. Amin amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Kaget tuh. Siapa ini? Hebat. Hebat sekali. Permainan apa lagi yang ingin kau lakukan, Bantolo? Siapa ini, Mas? Ini pihak dari Betul Memang Hampala. engkau makhluk yang pengecut. Manusia, tidak usah percaya dengan Bantolo. Dia hanyalah makhluk pengecut yang tidak mau malu atas perilakunya sendiri. Sebenarnya, apa yang kalian inginkan di sini? Kau ini beraninya hanya menyuruh manusia-manusia untuk melakukan peperangan. Dan engkau mencuci tanganmu seolah-olah engkau tidak mengetahui semua ini. Kau hanya terima bersih. Kau memerintahkan manusia ini. Terima bersih emang beli motor. Padahal engkau adalah dalang di balik semua ini. Haha, Bantolo. Sungguh kau makhluk yang tidak tahu diri. Asal kau tahu, manusia-manusia ini adalah jawaban dari Tuhan atas ucapan yang pernah saya lontarkan waktu itu. Saya akan kembali dalam bentuk yang berbeda. Dan Tuhan menjawabnya. Dan Tuhan mengirim manusia-manusia ini ke tempat kalian. Bahkan kalian terkejut dengan kehadiran manusia-manusia ini. Kau ini sungguh makhluk yang tidak tahu diri. Kau tidak terima atas kesalahan kau pada waktu dahulu. Kau sudah menundukkan kepala, meminta ampun kepada kita, yaitu Hampala. Dan kau sudah aku maafkan dari kerajaan. Akan tetapi detik ini kau malah ingin mengulangi itu kembali. Apa yang kau inginkan, Bantolo? Jujur saja, saya pun sudah menerima kekalahan waktu tempo dulu. Akan tetapi di sini Tuhan menjawab semua doa-doa yang saya panjatkan kepadanya. Saya berdoa bahwasanya agar sahabat saya Hampala itu sadar apa yang telah dia lakukan itu salah. Apalagi sekarang dia mengatasnamakan
kepercayaan yang selama ini saya anut. Bahkan pohon yang tidak memiliki manfaat besar itu dijadikan bahan untuknya, bahkan sampai membawa karomah dari Tuhan. Buka mulutmu itu. Itu adalah cara kita, Bantolo. Dan itu semua kita ambil dari dirimu. Di mana dirimu yang sok suci itu, Bantolo. Kumanfaatkan semua itu untuk menarik umat-umat seperti ini. Itu adalah permainan kita, strategi kita. Maka dari itu, Sangat mudah untuk dibodohi. maka dari itu, Tuhan mengirim manusia yang akan menghancurkan Hampala. Kau lihat mataku. Saya ucapkan pada detik ini bahwa Badar Hampala tidak akan pernah gentar untuk melawan sosok Bantolo. Ya dulu sudah pernah bertekuk lutut pada kami. Kau akan mengulangi itu semua, Bantolo. Dulu kita sudah memberi kesempatan kepadamu. Sudah kita maafkan, kita ampuni, dan kau beri kesempatan untuk hidup bebas di luar sana. Akan tetapi, karena engkau telah memulai ini semua, tidak ada ampun untuk dirimu. Kapan waktunya? Saya turuti permainan. Kita semua tidak akan gentar untuk melawan makhluk sepertimu. Apalagi saya. Saya tidak akan gentar untuk menghentikan Hampala. Karena dia telah membawa ajaran yang selama ini saya anut ke dalam kesesatan. Semakin sesat, Berkedok agama. Iya. maka semakin pesat. Kenapa kau tidak sembah saja batu yang selama ini saya injak? Kau tidak perlu memperurus batu itu. Sedangkan dirimu saja tidak mampu mengalahkan kita. Kalian yang tidak memper. Dahulu sudah terjawab. Kau sudah kalah. Kau tidak berdaya untuk melawan kami. Manusia, sudahlah. Kau tidak usah ikut campur. Jangan-jangan kalian memang benar takut terhadap manusia-manusia ini. Tidak sama Maka sekali. dari itu, kau berusaha menghasut manusia ini agar tidak ikut campur dalam urusan. Seorang Badar Hampala takut dengan manusia-manusia ingusan seperti ini. Kutunggu permainanmu, Bantolo, serta manusia-manusia ingusan. Kapan? Ayo kita mulai. Silakan, kembalilah, ucapkanlah kepada Hampala salam hangat dari sahabatmu. Hebat. Sangat hebat permainanmu ini. Akan kutunggu waktunya. Kita mulai permainan kita dari sekarang. Badar Hampala, Bantolo,
manusia beringus. Kami siap membantai kalian semua. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sombongnya diutamain. Sak pole mas, sombongnya mas. Baiklah, Joko. Keputusan ini sudah benar-benar pulang. Saya akan mempersiapkan itu semuanya. Dan kau pun harus menyiapkan itu semuanya. Beritahu sahabat-sahabatmu agar lusa bisa kita rundingkan. Baiklah ya. Akan saya lakukan segera mungkin itu. Baiklah. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman. Berarti memang pergerakan kita sudah bisa dibaca oleh pihak dari Badar Hampala itu ya. Buktinya ketika saya sedang ngobrol dengan Eyang Wijaya Bantolo, ada 2 utusan datang ke sini ya, yang tujuannya itu hanya untuk menaikkan atau menakut-nakuti kepada pihak kami mengenai kehebatan-kehebatan yang mereka miliki ya. Itu adalah bagian dari kesombongan. Percayalah, karena sombong akan menghancurkan dirinya sendiri. Iya benar mas. Senam jantung. Membikin senam jantung mas. Iya, Nakut-nakuti kan. Pisaiwar. bikin asam lambung. Asam lambung. Pisaiwar. Baik teman-teman, mungkin kita akan mempersiapkan itu terlebih dahulu. Nanti strategi apa yang harus kami laksanakan juga kami perlu rundingan dengan para yang lain-lain. Ya, Mas. Kekuatan apa saja yang mereka miliki, Ya, mungkin kita akan pelajari semuanya ya. Siap. Untuk pagi hari ini saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan sampai mengawali pagi itu Rapat Re. Mas Putra rapat mas. senyuman saja teman-teman, karena mengawali pagi dengan senyuman baru jam 10 pagi sudah kelaparan. Silakan awali pagi dengan Sarapan. pagi terlebih dahulu. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nusantara dalam. Salam Om Swastiastu. Pura-pura sakit itu butuh tenaga, kawan.